Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah pada hari ini. Walaupun dalam situasi yang tidak begitu baik, tapi kita percaya bahwa kerinduan hati kita selalu tetap ada dalam hati kita untuk datang ke rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, dan juga mendengarkan sabdanya yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi ini dengan sebuah pujian dan juga sebuah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan naikkan sebuah pujian oleh karena darahmu. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu mengalir
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat sekalian, kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini, kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Walaupun di dalam segala keadaan kami Tuhan, kami tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Tapi kami percaya hati kami mempunyai kerinduan, kehausan untuk datang bertemu dengan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, di dalam situasi yang tidak begitu baik, kami hanya selalu berharap hanya kepada Tuhan. Wabah virus ini begitu mengguncang dunia Tuhan. Tapi sekali lagi kami diingatkan bahwa betapa rapuhnya manusia. Dan sekali lagi kami Tuhan ingatkan bahwa hanya Tuhan sendiri yang sanggup menopang, memelihara kami. Ya Tuhan, biarlah dalam keadaan yang seperti ini, kami berdoa kepada Tuhan dan hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan saja. Dan kami percaya Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkenan, Tuhan yang akan memelihara kami. Biarlah segala sesuatu ini Tuhan boleh berlalu dan kami boleh mengalami kehidupan yang seperti dulu lagi. Ketika kami boleh datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan dengan bebas. Terima kasih Tuhan. Berkati jam di depan kami ini Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa kami. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita akan menyambut dengan sebuah pujian. Hatiku percaya. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Batu dan keselamatanku, kota perlindungan.
walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, karena kita akan sama-sama menyatakan iman kita dengan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita juga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Henry Everin. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kita katakan bahwa Tuhan sekali lagi dalam hidup ini, kami mau menyerahkan hidup kami. Tuhan inilah hidup kami. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia,
bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema khususnya di dalam kita menghadapi minggu-minggu yang saya kira banyak di antara kita merasa gelisah, merasa khawatir dan sebagainya. Jadi topik yang akan saya bagikan adalah sikap orang percaya menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu kita akan melihat dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan kemudian bagian yang kedua di Perjanjian Baru yaitu 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya, pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Bagian yang kedua yaitu dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 berbunyi demikian. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama, boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di tengah-tengah situasi yang begitu bergejolak di negara kami maupun juga secara internasional. Ya Tuhan, kami percaya bahwa dari firman-Mu lah kami beroleh kekuatan dan penghiburan. Dari firman-Mu lah kami bisa berdiri tegak menghadapi apapun tantangan dan kesulitan yang ada di depan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami,
pakailah hamba-Mu pada pagi hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengetahui bahwa pemerintah sudah menghimbau atau mengumumkan supaya ada masa 2 minggu yang dikatakan untuk memutus rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Nah, saudaraku sekalian, karena itulah maka gereja kita juga mengikuti himbauan dari pemerintah untuk selama 2 minggu, yaitu minggu ini tanggal 22 Maret dan tanggal 29 Maret kita akan menghentikan dahulu ibadah hari Minggu dan menggantinya dengan ibadah online atau streaming. Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah satu saat di mana barangkali seumur hidup saya atau sebagian besar saudara-saudara belum pernah mengalami kondisi wabah seperti ini yang sudah dinyatakan oleh WHO sebagai satu pandemi, artinya adalah satu wabah yang global atau internasional. Saudara, dari data yang saya peroleh bahwa sampai dengan kemarin sudah ada 166 negara yang terjangkit wabah corona ini. Ada 207.000 orang yang sudah terkena penyakit atau terkena wabah COVID-19 ini. Yang meninggal jumlahnya total sampai dengan data kemarin yaitu 8.648 orang yang meninggal. Dan yang menarik saudaraku sekalian, untuk pertama kalinya dikatakan bahwa jumlah korban yang meninggal di Italia melebihi jumlah korban yang meninggal yang ada di Tiongkok, di mana wabah itu pada mulanya dimulai. Bagaimana dengan Indonesia? Saudaraku sekalian, barangkali sampai masih 3 minggu yang lalu mungkin ya, atau bahkan 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya, masih banyak orang yang tertawa ketiwi ya kan, mengatakan bahwa Indonesia rupanya adalah satu-satunya negara yang kebal dari corona. Dikatakan bahwa rupanya masih banyak orang yang humor ya, mengatakan bahwa virus corona itu rupanya takut kepada orang Indonesia yang sudah terbiasa makan makanan yang jorok dan sebagainya, sehingga itu kita tidak mempan. Ya. Masih banyak orang yang berguyon, bercanda secara demikian. Sampai kemudian Presiden mulai mengumumkan ya telurnya pecah. Pertama diumumkan 2 orang ya, dan kemudian demikianlah tiap hari nambah. Dan data sampai kemarin yang saya peroleh yaitu di Indonesia yang sudah terjangkit virus ini ada 309 orang. Lalu kemudian yang meninggal ada 25 orang dan yang sembuh ada 15 orang. Saudara, barangkali ini salah satu negara yang aneh, yaitu jumlah yang meninggal dan jumlah yang sembuh itu lebih banyak yang meninggal. Nah, saudaraku sekalian, tetapi kondisi ini memang membuat semua orang merasa tegang sekali. Ya, jalanan menjadi sepi. Nah, saudaraku sekalian, tetapi bagaimana kita meresponinya ini sebagai orang percaya? Itu yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku sekalian, saya akan membagikan yaitu 3M sebetulnya dalam bentuk kata kerja. Yaitu yang pertama adalah kita perlu meminta hikmat dari Tuhan. Ya. Yang pertama yaitu meminta hikmat dari Tuhan. Saudara, satu kalimat yang terkenal di dalam teologi reform yaitu all truth is God's truth. Semua kebenaran itu adalah kebenarannya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua kebenaran, baik itu yang berasal dari orang percaya atau orang yang bukan orang Kristen, tapi selama itu adalah kebenaran yang ada dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu sumbernya adalah dari Allah sendiri. Di dalam Alkitab adalah kebenaran yang berbicara mengenai keselamatan,
Tetapi dalam Alkitab tidak semua kebenaran itu ada di dalamnya. Ada banyak kebenaran mengenai ilmu pengetahuan, tentang kedokteran dan sebagainya itu tidak tercantum dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang mengandung kebenaran untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudaraku sekalian, jadi artinya apa? Tuhan Yesus sendiri mengklaim, Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dalam diri Yesuslah itu yang merupakan sumber kebenaran itu. Yohanes pasal yang ke-8, 31, 32 mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakanmu. Jadi saudaraku sekalian, artinya kita berbicara mengenai meminta hikmat dari Tuhan, maka kita harus mengakui tentang kebenaran yang Tuhan berikan kepada semua orang, kepada para tenaga medis, baik mereka itu orang Kristen atau tidak dan sebagainya. Mereka itu juga mendapatkan kalau selama itu kebenaran adalah kebenaran yang dari Tuhan. Nah, jadi dengan sikap yang demikian, maka ada dua hal yang sebetulnya, dua ekstrim saya katakan, yang perlu kita hindari. Yaitu ekstrim yang pertama adalah menghadapi situasi yang seperti ini. Ada sebagian orang yang mempunyai iman yang buta, ya, atau iman yang membabi buta. Artinya apa? Mereka mengatakan bahwa oh tidak apa-apa, saya sebagai anak Tuhan saya akan kebal daripada virus ini. Sebagai anak Tuhan maka virus ini akan takut kepada kita dan sebagainya. Bahwa kita cukup mengandalkan kepada kuasa doa. Ya. Kita tidak perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang disarankan oleh dokter dan sebagainya untuk melakukan hand sanitizer lah, untuk menjaga jarak lah, untuk tidak bersalaman dan sebagainya. Enggak apa-apa. Ya. Kita anak Tuhan, kita tidak takut, kita kebal. Saudaraku sekalian, tetapi apakah sikap itu benar? Kalau Anda ingat dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-12 ketika Tuhan Yesus dicobain, ya, dikatakan bahwa cobalah dia menjatuhkan diri dari puncak gunung, bukit, ya, dia katakan bahwa jangan kau mencobain Tuhan dan Allahmu. Jadi perkataan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sengaja mencobain Tuhan, ya. Ada pengetahuan-pengetahuan umum, kebenaran yang Tuhan berikan sebagai wahyu umum, tapi kita sengaja tidak mau menjalankannya. Itu menjadikan kita konyol. Ya. Barangkali kita tahu ya satu gereja di Korea yang memang juga adalah satu sekte sebetulnya. Ya, gereja itu pronounce-nya rada sulit ya, Shincheonji itu, di mana kemudian karena mereka karena mereka mengabaikan katakanlah ya himbauan atau petunjuk daripada para ahli medis dan sebagainya, akhirnya itu menjadi satu klaster penularan virus corona yang terbesar di Korea. Nah, saudaraku sekalian, jadi sikap yang pertama, ekstrim yang pertama yaitu iman yang buta ini. Tapi ekstrim yang kedua yaitu panik. Ya. Jadi yang tadi itu merasa tidak takut dan sebagainya, tapi yang kedua ini mereka panik, ya. Mereka jadi parno, mereka menjadi ketakutan, ya, tidak berani ke sana ke sini dan sebagainya. Mereka, ya, gereja-gereja dihentikan semua sehingga tidak ada lagi penanganan atau perhatian kepada kebutuhan spiritual daripada jemaatnya. Saudaraku sekalian, jadi dalam hal ini makanya kita harus seimbang antara ya percaya kepada Tuhan sebagaimana dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 bahwa roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, itu betul, tapi di lain segi juga kita perlu ya mempraktekkan hikmat dari Tuhan maksudnya. Saudaraku sekalian, barangkali kita perlu memikirkan memang pada saat-saat seperti ini, kalau gereja meniadakan ibadah hari Minggu, lalu apa yang bisa dilakukan? Kita berpikir dengan jernih supaya kebutuhan jemaat, perhatian kepada mereka, pastoral care dan sebagainya itu tetap bisa kita laksanakan dengan baik.
Tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan. Tetapi saya baru melihat satu YouTube dari Pastor Rick Warren ya, yang terkenal dari gereja Saddleback. Nah, gereja dia meniadakan kebaktian hari Minggu, tetapi karena mereka memang sudah punya infrastruktur yang baik dalam kelompok kecilnya, dikatakan ada sekian 8.000 kelompok kecil di gerejanya itu ya, sehingga dia menggunakan ya infrastruktur yaitu kelompok kecil yang rupanya memang merupakan satu sarana yang Tuhan persiapkan untuk menghadapi kondisi-kondisi kritis seperti ini. Jadi saudaraku sekalian, yang saya ingin katakan di sini yaitu pertama kita meminta hikmah dari Tuhan, ya, menghindari dua ekstrim, tetapi tetap menjaga keseimbangan kita sebagai orang percaya. Nah, yang kedua, saudaraku sekalian, M yang kedua yaitu apa? Yaitu mencari wajah Tuhan. Yang pertama tadi apa? Meminta hikmat Tuhan. Yang kedua yaitu mencari wajah Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Khususnya ayat yang ke-14 ini adalah bagian yang saya sangat suka sekali. Ya. Yaitu firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku sekalian, firman Tuhan diberikan pada waktu bangsa Israel juga mengalami bencana yang bermacam-macam, sakit penyakit dan juga serangan daripada bangsa yang bukan umat Allah ya. Jadi firman Tuhan memberikan kepada mereka satu guidance yang jelas sekaligus bagaimana apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan, yaitu harus merendahkan diri, ya, berdoa, mencari wajah Tuhan. Itu yang saya katakan di sini. Artinya apa? Mencari wajah Tuhan yaitu kita sungguh-sungguh datang teduh di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan, mengakui bahwa barangkali ada dalam kehidupan kita yang selama ini mungkin kita harus luruskan kembali di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, artinya juga bahwa kita merendahkan diri itu. Ya, kalau tadi yang pertama kita mencari hikmat Tuhan, tapi yang kedua jangan kita kemudian merasa arogan. Ya, kita merasa bahwa ilmu pengetahuan sudah maju, ilmu kedokteran sudah maju. Jadi kita mengandalkan kepada sains adalah segala-segalanya yang bisa menjawab segala sesuatu sehingga kita tidak butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kalau saya boleh katakan bahwa apa pelajaran rohani bagi kita dengan adanya wabah corona ini? Bagi saya, saudaraku sekalian, satu pelajaran rohani yang sangat penting sekali, bahwa manusia itu bukan apa-apa. Dengan segala pencapaian yang kita rasa manusia itu hebat, ya kan? Tetapi ketika diserang satu virus yang begitu kecil, yang mata kita nggak bisa lihat saking kecilnya, ya, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, dan mikroskop biasa itu tidak cukup, harus dengan elektron mikroskop itu istilahnya. Baru kita bisa melihat dengan jelas tentang virus ini. Jadi diserang dengan virus yang demikian kecil itu, kita tidak berdaya dengan semua kehebatan dan pencapaian kita sebagai manusia. Saudaraku sekalian, dan kejadian Menara Babel itu memang terulang kembali. Ketika manusia bisa membangun Menara Babel semakin tinggi, merasa semakin hebat, disitulah seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi untuk manusia itu sadar bagaimana siapakah dirinya sebetulnya di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, saya katakan bahwa jangan Anda kaget ya, bahwa banyak para ahli, peneliti, khususnya lingkungan dan sebagainya, yang mengatakan bahwa pada tahun-tahun mendatang jangan Anda kaget bahwa virus-virus semacam ini akan bermunculan kembali, virus-virus baru yang manusia tidak tahu bagaimana
mengatasinya dan sebagainya, akibat karena global warming, akibat karena ekosistem yang sudah kacau dan sebagainya, ya, jangan heran saudara, maka kita akan berjumpa kembali dengan hal-hal semacam ini. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh saudaraku sekalian datang ke hadapan Tuhan dengan merendahkan hati kita. Amsal 16 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa kecongkakan itu adalah awal kehancuran. Saudara, artinya apa? Mari kita sungguh-sungguh introspeksi. Siapa diri kita ini di hadapan Tuhan. Kita memakai waktu-waktu di mana kita banyak waktu di rumah ini untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya melihat cuplikan dari 3 saudari, ya, itu ada ibu dan anak itu yang pasien 01, 02, 03 ya, yang kemudian sembuh itu rupanya ya mereka tidak mengatakan ya mereka agamanya apa, tapi nampaknya sebenarnya mungkin orang Katolik ya. Yang ibu yang Mary itu namanya ya Maria itu, dia menyaksikan bagaimana dia ketika diisolasi ya banyak mendengar lagu-lagu, dia sebutkan Ave Maria dan sebagainya. Rupanya orang Katolik rupanya. Tapi dia mengatakan satu hal bahwa mereka itu adalah ya punya sekolah dansa dan sebagainya, menari, rupanya ekonominya juga cukup ya. Dia katakan bahwa akhirnya ketika dia dinyatakan positif, dia sangat terkejut sekali bahwa rumah, bahwa mobil, bahwa yang dia punya semua ini ternyata dia sadari itu bukan apa-apa. Ya. Dan di dalam ruang isolasi itu dia menyadari bahwa yang terpenting sebetulnya yaitu bagaimana kita kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, yang kedua, M yang kedua itu yaitu mencari wajah Tuhan. Dan M yang ketiga, yang terakhir, bagaimanakah sikap kita menghadapi wabah corona ini? Yaitu mempercayakan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi meminta hikmat Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan yang ketiga mempercayakan diri kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa semuanya itu masih under control, di bawah kendali Tuhan. Bukan berarti bahwa dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak, ya kita percaya segala sesuatu terjadi ada dalam kendali Tuhan, termasuk juga kita sebagai orang percaya. Kalau Anda ingat kisah Yusuf dalam kitab Kejadian ya, ketika bagaimana dia dijual oleh saudara-saudaranya dan akhirnya melalui banyak sekali kesulitan dalam kehidupannya itu, masuk penjara karena fitnah dan sebagainya, tapi akhirnya diangkat menjadi sekelas dengan Perdana Menteri, hanya orang kedua setelah Firaun. Akhirnya dia mengatakan ketika kakak-kakaknya ya kan datang ke hadapan Yusuf, mereka minta ampun, Yusuf mengatakan apa? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi saudaraku sekalian, dalam kondisi seperti ini pun kita tetap percaya bahwa Allah sedang berkarya, sedang mereka-rekakan, membawa kepada sesuatu kebaikan yang barangkali dalam keterbatasan kita sebagai manusia pada saat ini kita tidak mengerti. Tetapi kita tahu bahwa ada satu proses tangan Allah sedang bekerja. Saudaraku sekalian, saya baru membaca satu artikel yang menarik ditulis oleh seorang yang bernama Lehman Stone. Ya. Dia mencoba meneliti dari sejarah gereja. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi wabah. Ada 3 kejadian yang khusus yang dia sebutkan. Yaitu Antonine Plague, ya, wabah Antonin pada abad yang kedua. Itu terjadi dikatakan membinasakan hampir 1/4 daripada orang-orang yang berada di wilayah Kekaisaran Romawi. Tetapi orang-orang percaya pada waktu itu begitu mereka tidak lari, mereka melayani orang-orang yang kena wabah dan sebagainya. Sehingga itu menjadi satu ledakan kekristenan yang luar biasa. Ledakan orang percaya yang luar biasa melihat kesaksian hidup daripada orang-orang percaya itu. Ya. Wabah yang kedua yaitu the plague of Cyprian. Ya, Cyprian itu terjadi pada abad yang ketiga. Sama juga ya, mengapa disebut dengan the plague of Cyprian? Karena itu adalah bapak gereja
ya Cyprian yang banyak membahas tentang ini, dan dalam khotbahnya banyak orang mendapatkan pencerahan dan kekuatan bagaimana menghadapi wabah itu. Tapi saudaraku sekalian, sama juga ya, melalui wabah ini orang percaya sekali lagi mereka bersaksi, mereka merawat orang-orang yang lain yang ketakutan, mereka tidak berani menyentuh orang yang kena wabah itu. Tetapi orang-orang percaya ini menunjukkan kasih dan kepeduliannya kepada mereka, sehingga itu juga menjadi satu ledakan kekristenan yang luar biasa. Itu juga ditulis dalam buku dari Rodney Stark ya, mengenai The Rise of Christianity. Saudara, dan yang ketiga yang disebutkan oleh artikel itu, yang sekarang juga banyak dibahas, dikutip ya, dan dibicarakan, yaitu bubonic plague, ya, yaitu wabah bubonic pada tahun 1527 di kota Wittenberg, itu kotanya Martin Luther, ya. Jadi itu zamannya Martin Luther. Saudaraku sekalian, Martin Luther kemudian dia menulis ya sebuah artikel yang terkenal dan sekarang lagi banyak didiskusikan ketika orang mencoba melihat bagaimana sikap kita menghadapi wabah corona ini. Judul artikelnya itu adalah ya, Shall Christians or Believers Flee from Plague? Apakah orang-orang percaya itu ya harus lari ketika menghadapi wabah itu? Saudaraku sekalian, Martin Luther memberikan bagaimana kesaksiannya ya, bahwa orang percaya, para pejabat dia katakan, para dokter tetap standby dalam pos mereka masing-masing. Ya, dokter dalam standby dalam pos mereka di rumah sakit mungkin, ya para pejabat pemerintah, para hamba Tuhan standby itu melayani ya, melayani domba-dombanya dan sebagainya. Dan di sini Luther memang membuktikan dirinya. Ya, dia tetap berada di Wittenberg. Banyak orang yang menyuruh dia pergi menyelamatkan diri, tapi dia standby di sana, melayani orang-orang yang terkena wabah itu. Dan memang dia membayar harga akhirnya. Seorang anak putrinya, gadisnya, ya anak putrinya yang bernama Elizabeth meninggal kena wabah itu. Tetapi itu harga yang dia bayar. Saudara, artinya apa? Artinya sekali lagi menghadapi wabah seperti ini. Ya, saudara, inilah waktunya kita menunjukkan iman kita dengan tenang di hadapan Tuhan. Kita tidak ketakutan. Kita bahkan kalau bisa melayani, kita tetap melayani. Kalau perlu bahkan mungkin ada pengorbanan-pengorbanan dari kita menghadapi wabah seperti ini. Saudara, saya percaya sebagian dari kita mungkin membaca viral tentang seorang dokter yang namanya Handoko Gunawan, ya kan? Yang berusia hampir 80 tahun tetapi dia di garis terdepan ya, melayani orang-orang karena dia ada spesialis paru-paru. Anak-anaknya udah menganjurkan, ini papa udah tua, hampir 80 tahun. Ya, udah istirahat aja, ngapain ya? Sampai mati-matian dia subuh sampai jam 2 dan sebagainya merawat orang-orang itu. Tapi dia katakan apa? Dia katakan enggak apa-apa, justru papa sudah tua, ya. Kalau papa meninggal juga enggak apa-apa. Tapi papa sudah bisa melakukan yang maksimal kepada untuk kemanusiaan. Saudaraku sekalian, Dr. Handoko Gunawan ini alumni dari Semak 1. Ya. Dan rupanya dia juga ayahanda dari salah seorang pengurus PPK Penabur di Jakarta. Saudaraku sekalian, inilah kesaksian-kesaksian yang saya kira menjadi satu berita-berita yang perlu kita, bukan hanya kita mendengar berita-berita yang menyeramkan, yang buat kita tegang, takut, lari dan sebagainya. Tetapi saudaraku sekalian, justru mari kita menghadapi semuanya dengan tenang. Percaya, kita berserah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedang berkarya, membawa semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita sekalian dan juga bagi saudara-saudara kita, baik mereka yang Kristen maupun non-Kristen. Kita bersama-sama bersatu padu menghadapi wabah corona ini. Saudaraku sekalian, 3M yang tadi saya berikan kepada saudara menyikapi wabah corona. Ingat, yang pertama, meminta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan,
pada pagi hari ini. Terima kasih melalui firman-Mu, melalui catatan sejarah daripada orang-orang percaya, kami boleh belajar juga bagaimana kami seharusnya menghadapi wabah corona yang bagi sebagian orang sangat menakutkan ini. Tetapi bagi kami ya Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami tetap meminta hikmat daripada Tuhan untuk menyikapi ini tidak dengan gegabah. Tetapi yang kedua, kami mau datang mencari wajah Tuhan dengan merendahkan hati kami. Dengan berdoa, dengan berbalik ya Tuhan dari jalan kami yang jahat. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan negeri ini. Dan yang ketiga, kami akan mempercayakan diri kami kepada Tuhan sepenuhnya. Apapun yang terjadi, itu akan membawa kebaikan bagi kami, bagi umat manusia, bagi kami khususnya sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau perlu barangkali kami menunjukkan kasih perhatian kami. Kalau perlu barangkali ada harga yang harus kami bayar. Tapi kami siap untuk saat seperti ini. Menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera, penghiburan, kekuatan daripada Tuhanlah yang memenuhi hati mereka. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian, berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana.
doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Susam Suri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, berikan kami hati yang tenang di dalam kondisi seperti ini. Berikan kami hati yang mempercayakan hidup kami seluruhnya kepada-Mu saja ya Tuhan. Tapi juga Tuhan berikan kami hikmat untuk benar-benar memakai waktu selama 2 minggu ini dengan benar. Kami benar bekerja di rumah masing-masing. Kami bersekolah di rumah masing-masing. Kami beribadah di rumah masing-masing. Supaya kami bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, lawatlah kami. Tuhan, hiburkanlah kami umat yang percaya kepada-Mu saja. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan, lindungi kami, dan Tuhan menyertai kami terus-menerus. Maka saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan pendampingan, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kamu senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa warta yang perlu disampaikan secara lisan. Kami menghimbau jemaat untuk membaca dan menyimak surat edaran yang sudah dikeluarkan secara resmi oleh Majelis GKI Anugerah. Yang kedua, mengingatkan lagi seluruh kegiatan gereja sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ditiadakan. Untuk itu, ikutilah ibadah secara live streaming di rumah masing-masing pada tanggal 29 Maret, yaitu pada pukul 8 pagi. Hanya diadakan 1 kali kebaktian saja. Yang ketiga, untuk persembahan hari ini, jemaat dapat memasukkannya ke dalam kotak yang telah disediakan, mungkin pada minggu-minggu yang akan datang, apabila jemaat mempunyai amplop persembahan, ataupun tidak mempunyai amplop persembahan dari gereja, bisa dengan amplop apa saja, atau dengan mentransfer ke rekening yang sudah ditentukan. Di dalam warta lisan, warta secara tertulis di WhatsApp tertera nomor-nomor rekening baik untuk gereja di pusat maupun di Bajem TKI dan Bajem Sutami. Warta lainnya dapat dibaca di warta digital. Mungkin demikianlah ibadah kita akhiri sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.